Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan saya Ali Sabilullah di rumah Kesbon Khalifah. Ini di pagi hari ya, pagi hari yang cerah. Saat ini kali ini saya ingin membuat video pengantar masih di jalur minyak kesampih ya, minyak kesampih. Ini masih minyak kesampih ya. Perlu diketahui bahwasanya minyak kesampih ini bukan jimat ya. Ini semacam media doa. Kalau ditanya kenapa kok minyak kesampih, kok nggak minyak yang lain? Ya memang dari asal usulnya peninggalannya ini warisan ini ya minyak kesampih. Saya nggak bisa nanyakan kepada leluhur yang dahulu, termasuk di Pucuk Kesampih sana, di Madura Batu Ampar sana. Saya nggak bisa tanya ke Syekh Samsudin, Syekh Abdul Manan gitu ya tentang minyak kesampih ini. Pokoknya terwarisi dari Pucuk Kesampih sana ya sudah. Minyak kesampih ini, atau orang Jawa menyebutnya banyu urip. Jadi ini bukan jimat tapi peninggalan berupa minyak yang menjadi media doa. Ya, seperti ini. Terus masalah minyak apanya itu juga masalah nilai sugestivitas, yakni keyakinan. Saya analogikakan begini. Kita datang kepada seorang kiai, lalu minta doa-doa, atau semacam kiai kita minta minuman ke seorang kiai, atau ya obat ya, obat wasilah kesembuhan atau yang ada doanya. Datang ke seorang kiai karismatik ya, lalu beliau itu tiba-tiba langsung ngambil kopi di depannya, kopi kita itu, lalu didoakan. Ini bandingkannya. Didoakan untuk kesembuhan kita, atau minuman kita di depan kita waktu itu didoakan sama kiai, langsung didoakan sama kiai itu, langsung suruh minum, itu jadi obat gitu ya. Bandingkan dengan ketika itu kiainya memberi wasilah media doa berupa air yang ia janjikan kepada kita. Pak Kiai itu bilang kepada kita, saya ambilkan air di sumber di tengah hutan sana. Besok kamu balik lagi. Sumber khusus yang bagus yang biasanya dipakai. Atau ngambil di sebuah masjid mana yang didoakan lalu dikasihkan kepada kita. Atau Pak Kiai masuk dulu ke dalam rumahnya, lalu beliau bilang, saya mau ngambil air khusus yang saya ambil dari sumber gunung apa, di atas gunung apa, lalu didoakan, diminumkan ke kita. Coba sugestivitas kita lebih yakin mana? Minuman teh yang kiai langsung doakan waktu itu juga, atau Pak Kiai ngambil air khusus dulu ke dalam ruang rumahnya, lalu didoakan sambil dibilangi air itu ngambil di tengah hutan di sebuah gunung. Coba kira-kira akal kita lebih yakin yang mana? Lebih besar mana sugestivitasnya? Nah, itulah mesti kita yakin yang air khusus gitu loh ya. Nah, itulah nilai sugestivitas keyakinan. Jadi sama dengan minyak kesampih ini. Kenapa kok gak minyak yang lain kalau sama-sama doa? Ya lain tadi, nilai sugestivitasnya tadi lain. Jadi ada alasan tertentu kenapa, ada latar belakang sejarah. Entah Pucuk Abdul Manan, Samsudin, atau Syekh Abdul Manan, pokoknya Syekh di Pucuk Kesampih itu, terutama Syekh Samsudin ya, Pucuk Kesampih itu ya, itu buat dari minyak kesampih itu nggak tahu alasannya dulu. Ada sejarah tersendiri yang mungkin pengalaman spiritualitas beliau itu sendiri gitu ya. Saya nggak bisa nanya karena sudah masa lalu gitu. Jadi itulah, sehingga alasan yang melatar belakangnya saya nggak ngerti. Secara akal logika saya menilai sugestivitasnya itu seperti itu.
Nah, itu tentang minyak kesampi. Jadi sekali lagi ini bukan jimat sahabatku. Nanti ditanya aneh-aneh, nanti dikira aneh-aneh. Ini sekedar media doa berupa minyak kesampi, warisan dari leluhur pujuk kesampi. Kok minyak kesampi? Lagi-lagi seperti tadi jawabannya. Entah itu dari sononya sudah. Dengan ditambah pemahaman akal logis saya tentang sugestivitas itu. Jadi kalau minyak kesampi ini secara logika ya lebih apa ya? Lebih meyakinkan gitu loh ya. Toh walaupun sama-sama media doa. Nah, seperti itu ya. Sama seperti halnya bidara. Daun bidara dipakai apa? Dipakai ruqyah atau pohon bidara atau apa dipakai ruqyah, dipakai tasbih. Nilainya tentunya beda dengan daun pisang yang dipakai ruqyah. Sama-sama daun, sama-sama media doa. Tapi kenapa kok nggak pakai daun pisang aja? Nah, itu ada sugestivitas tertentu, adalah latar belakang tertentu yang bisa dimengerti atau tidak bisa dimengerti, seperti halnya minyak kesampi ini gitu. Ada latar belakangnya yang bisa dimengerti, ada yang tidak bisa dimengerti seperti minyak kesampi ini. Kalau latar belakang umpama contoh tadi daun ruqyah, daun bidara di bar ruqyah, karena latar belakangnya disinyalir ada tafsiran bahwa daun bidara itu dipakai ruqyah. Itu tafsiran Al-Qur'an saja, Ibnu Katsir ya, di dalam surah Al-Baqarah sama seperti itu. Kalau ditanya kenapa Ibnu Katsir kok tiba-tiba make daun bidara, penafsirannya di surah Al-Baqarah, Ibnu Katsir apa ya itu? Kalau tidak salah Ibnu Katsir ketika menafsirkan di penafsiran ayat wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman, itu di situ dibuat daun bidara untuk mengobati orang kena sihir. Kenapa kok Ibnu Katsir, kalau nggak salah Ibnu Katsir ya penafsirnya, pakai daun bidara? Lah itu yang seperti leluhur pujuk kesampi tadi. Kenapa kok pakai minyak kesampi? Nah, saya secara akal logika saya yaitu masalah sugestivitas itu. Demikian sahabat-sahabatku, ini kata pengantar testimoni minyak kesampi. Jadi sekilas saja apa ya? Ini kemarin saya ada orang yang mesen minyak kesampi Pasuruan. Dan orang Pasuruan ini mantannya dulu pernah berobat ke seorang oknum halu yang heboh pengobatannya dan tidak berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh apa-apa. Konon bilangnya kena santet tapi tidak berpengaruh apa-apa. Nah, ini testimoni, kemudian kenal saya ya, ada yang beritahu, lalu saya kasih minyak kesampi, saya kirim ke Pasuruan sana. Tidak perlu tahu orangnya ya, ini dirahasiakan. Dan kemarin voicemail ke saya, bagaimana anaknya itu reaksi minum minyak kesampi itu. Jadi reaksinya unik. Dan ini sering memang sebelumnya jauh-jauh sebelumnya ketika mulai saya memakai minyak kesampi, minyak sakral ini, media doa ini, itu memang ada beberapa yang sepengalaman daripada reaksi orang Pasuruan itu. Reaksinya begini, ketika sudah minum, tiba-tiba dia ketiduran, langsung ketiduran kayak orang semaput, blek gitu. Nah, di situ dia dalam tidurnya itu melihat orang yang berjubah. Orang berjubah itu mencekik entah makhluk apa. Orang gitu, pokoknya seperti makhluk tapi kayak orang, dicekik sampai mati. Orang berjubah itu. Nah, ini sering terjadi, sering kali kadang setelah minum ini ya tidur tiba-tiba mimpi seperti itu. Kadang saya taruh sebagai netralisir rumah, kadang akhirnya orangnya mimpi bahwa di rumah itu banyak orang yang bersorban. Dan ini masalah pengalaman ya, ini real, pengalaman pribadi, pengalaman pribadi. Jadi spiritualitas pribadi supranatural yang dialami pribadi itu. Jadi tidak umum, ini kasuistik. Jadi kalau saya mengatakan ini umum berarti saya halu. Tapi karena ini pengalaman pribadi masing-masing yang tentunya berbeda, pengalaman spiritualitas atau hal gaib supranaturalitas pribadi. Jadi saya bukan halu. Namanya orang yang cerita kok. Nah, ini chat saya berupa voicemail, itu ibunya, yang sakit itu anaknya. Yang mengalami reaksi minyak kesampi itu anaknya. Jadi tiba minum minyak kesampi, dia mau tidur, duduk tertidur ya. Lalu dia mimpi. Kelihatan sekilas tiba-tiba mimpi orang berjubah mencekik makhluk itu. Nah, demikian ya. Jadi orang yang mau minum minyak kesampi banyak tanya kalau reaksi kesurupan. Minyak kesampi itu tidak membuat kesurupan, tidak membuat penyakit lebih aneh lagi, lebih timbul reaksi yang aneh-aneh kesurupan sehingga ngamuk atau celaka. Tidak. Ini minyak kesampi ini reaksinya ke pemulihan, mengontrol kita untuk aman, insya Allah, untuk aman, untuk pulih. Ya seperti mual atau mimpi itu atau seliwet atau seliut
kelihatan orang berjubah, itu pengalaman berdasarkan masing-masing, itu berdasarkan pribadi masing-masing, seperti itu ya. Jadi masing-masing pribadi seperti berbeda kadang ya pengalamannya meminum memakai minyak kesampi ini. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku. Ini testimoni ya. Setelah ini saya sudah izin akan meng-share, mengupload dialog saya berupa chat voicemail di WA itu tentang reaksi minyak kesampi yang dialami oleh anaknya yang sedang sakit itu. Demikian sahabat-sahabatku. Oh iya, makanya kalau mau minum madu ruqyah atau minyak kesampi ini madu ruqyah juga ya. Kemarin madu ruqyah juga. Jadi dua, madu ruqyah dan minyak kesampi sama. Madu ruqyah ini juga media doa sama. Tapi kalau kedua-duanya sama. Cuma memang nilai sugestivitasnya minyak kesampi itu tinggi karena memang leluhur dulu. Kalau ini kan saya yang berdoa. Madu ruqyah ini kelebihannya karena dia memang ditegaskan sebagai obat di dalam Al-Quran dan di hadis Rasulullah, sebagai obat utama ya, herbal utama bagi keyakinan saya. Karena itu dari Rasulullah, penegasan dari Allah dan Rasulullah. Kemudian didoakan saya, dan saya karena orang sejenis saya gitu ya, saya itu banyak dosa gitu loh. Makanya ya kelebihannya karena ditegaskan Allah aja dalam Al-Quran gitu loh, secara dalil nakliyah gitu ya, ada penegasannya sebagai obat. Kalau ini kan doanya orang-orang soleh dulu, terutama di Pujuk Kesampi sana, Syekh Samsudin gitu loh ya. Jadi nilai sugestivitasnya mungkin lebih tinggi dari ini gitu loh. Tapi secara fisikal penegasan di dalam ayat Al-Quran lebih tinggi ini. Jadi sama saja, sama-sama intinya media doa. Cuma minyak kesampi kan lebih unik, terus terkait dengan leluhur dulu gitu ya. Demikian sahabat-sahabatku, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segalanya ada dari Allah dan untuk Allah. Segala akibat adalah sebab musabab adalah Allah penciptanya, termasuk media doa. Jadi bukan kehebatan saya, bukan kehebatan diri saya, doa saya atau apa yang saya miliki, tapi itu semuanya biidznillah, birahmatillah, karena izin Allah. Semua itu adalah kuasa Allah, kehendak Allah. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz Ali. Tadi anak saya pulang kerja, terus minum madu pakai air anget, madu ruqyahnya, terus ditambah minyak kesambi sedikit diminum. Reaksinya dadanya antep, nafasnya juga antep. Kemudian anak saya tertidur. Dalam tidurnya sanyuk itu tadi, dia melihat ada orang pakai surban, baju putih-putih, nyekik seseorang sambil mengatakan on gitu. Terima kasih Pak Ustadz Ali, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih Bu, itu cepat nyampe ya. Cepatnya berarti ke Pasuruan berapa hari? Oh sehari berarti ya kemarin mesen madu ruqyah sekaligus minyak kesampi. Kalau gitu itu berarti reaksi Bu, reaksi itu ada gangguan magic. Kalau sebelumnya dan sesudah minum itu reaksinya berbeda kondisinya daripada sebelum minum madu ruqyah atau minyak kesampi itu dan minyak kesampi itu berarti kalau terasa aneh, magic, kayak entah berat atau pusing, malah mual, malah muntah, itu ada sesuatu. Pokoknya berbeda dari sebelum minum itu. Terus itu juga sering terjadi juga ketika minum minyak kesampi itu kan, itu minyak leluhur, artinya warisan leluhur dari Pujuk Kesampi Madura, Batu Ampar sana. Jadi minyak doa itu. Nah itu biasanya banyak pengalaman minum itu langsung reaksinya tertidur. Lah tertidur itu biasanya melihat orang yang bersorban-sorban, ya kayak gak mimpi, kayak mimpi atau masa seliutan gitu loh. Melihat orang bersorban memang kadang memerangi atau kadang menyembelih apa gitu. Ya itu dengan anaknya mimpi juga bersorban, melihat sekilas tiba-tiba tertidur setelah minum itu.
Itu berarti orang bersobatnya itu energi dari, saya yakin energi dari minyak kesampi itu. Jadi alhamdulillah kalau nyekir sesuatu berarti itu energi magicnya itu berarti diserang atau disikapi oleh energinya atau energi doa yang ada di minyak kesampi itu. Ya alhamdulillah Bu, insya Allah setelah itu insya Allah anak ibu insya Allah semoga barokah dari doa-doa para leluhur yang soleh, terus bisa sembuh sakitnya gitu loh. Kalau masalah rumah itu ada sendiri, masalah rumah, full rumah, netralisasi yang di rumah itu ada sendiri. Jadi harus pesan khusus tak buatkan, sama saya tak wadai minyak kecil-kecil tak taruh di rumah, nanti ada reaksinya juga. Pokoknya aman saja kalau reaksi madu rugi atau minyak kesampi banyu urip itu aman-aman saja, bukan menambah kesurupan enggak. Banyak yang nanya, jenengan juga nanya kemarin bagaimana kalau reaksi yang aneh-aneh, enggak, pokoknya duduk aja minum, terutama kalau mau minum. Kalau khawatir reaksi aneh ya mau tidur gini di atas sambil rebahan atau sambil duduk nyantai, relax sambil dikir, fokus ke Allah, itu mohon kepada Allah melalui minyak kesampi itu. Insya Allah yang terjadi reaksinya enggak bahaya, itu menuju pemulihan. Insya Allah terkontrol juga dengan energinya minyak itu. Demikian Bu, semoga barokah ya, semoga barokah. Dan saya izin untuk meng-share ini testimoni ini biar teman-teman tidak ragu lagi tentang kekuatan doa yang melalui minyak kesampi itu. Dan semoga bermanfaat untuk yang lain juga. Demikian, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, iya anak saya tadi seperti yang Bapak ceritakan, sekilas melihat orang bersorban. Terus sekarang anak saya udah bangun dan sudah merasa enak, badannya sudah keringatan, sudah enakan lah, nggak mual lagi, sudah gitu. Silahkan di share Pak, terima kasih, semoga bisa membantu sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sudah enakan nggak apa-apa Bu, nggak usah minum Bu. Itu tapi kalau madunya itu buat minuman santai sekeluarga nggak apa-apa. Tapi kalau minyak banyu urip itu nggak usah diminum. Cuma saya anjurkan Mbak Lalai pakai botol kecil, pakai botolnya minyak itu. Kalau sudah mandi, mau kerja, mau keluar atau mau tidur, oleskan telapak tangan, kaki, dada biar nggak gampang diganggu magic itu. Seperti itu Bu. Pakai voice mail aja Bu, biar jelas gitu. Saya mau ngetik itu kecapean. Coba. Iya Pak Ali, udah saya masukkan ke botol fresh care itu untuk dioles-oleskan kalau mau kerja gitu. Sama lukanya yang di kaki itu loh Pak, itu luka di kaki itu seperti koreng. Udah ke spesialis kulit, ke dokter kulit itu nggak sembuh-sembuh, katanya alergi ayam. Itu coba saya oles-olesi itu juga Pak, gitu. Luka di kakinya, koreng di kakinya itu Pak udah 3 tahun belum sembuh-sembuh gitu Pak. Dulu pernah ke orang pinter di Blitar, guru ngaji, itu katanya dikirim gitu, ada orang yang ngirim gitu Pak.